Di Sungai Paduan datanglah seorang perantau. Seorang perantau itu asal namanya yaitu Pak Unggal Betuah. Oleh karena ketemu dengan Gusti Muhammad Rum, dipindah oleh Gusti Muhammad Rum Derasid. Karena beliau ingin membuat kampung di Cabang Air Mati. Di Cabang Air Mati itu ada sebuah gunung, yaitu Gunung Cabang Air Mati, sebelum Gunung Pak Coy. Nah, jadi mereka itu lewat darat. Lewat darat, tembuslah ke Ulu Mata-Mata. Dari Ulu Mata-Mata beliau baru menghubungi sang raja, minta izin untuk membuka lokasi di Cabang Air Mati. Kemudian setelah diizinkan raja, beliau merimbaklah di Gunung Cabang Air Mati. Selesai merimbak, dia berpikir, kok ngapa di Sungai Beli ini kalau tidak bisa jalan air. Pada waktu itu beliau memperhatikan sungai ini, nampaknya kalau malam hari di Sungai Beli ini bersinar hijau. Kalau di siang hari airnya meriak atau merini. Apa barang yang dalam air ini? Sinar ini hanya bukan sekitar saja. Para pedagang, para pelaut, sampai ke Tanjung Turun dapat ditengok dengan secara mata kepala sendiri. Jadi Pak Derasid ketemulah dengan Raden Nasir. Pak Derasid dan Raden Nasir ketemulah dengan Raden Brahim. Raden Brahim, Pak Derasid, Raden Nasir ketemu dengan Buntat Mail. Apa kata Pak Derasid? Kamu ni berani mati tak? Beranilah. Kita manusia kalau tidak tahu barang ini mana kita cari kebenaran. Nah, kalau Buk berani mati, ayo kita cari apa yang sinarnya hijau, apa yang merini. Gimana kalau kita masuk buaya itu nyambar kita? Kerana banyak buaya di padu ni. Gampang mah. Buaya ini kita buatkan satu akal. Saya pernah mencuba, saya campakkan kajang buruk dimakannya. Nah, ini ada akal. Kita rancungkan besi. Besi kita ambil atap. Atapnya kira-kira 25 cm penampangnya. Baru kita sidang dengan kayu dengan besi. Cucuk berbalas-balas. Bila mana dia mengikuti kita, menangkap kita, lemparkan itu. Jadi itulah yang diperlakukan 4 buah sampan. Pertama dari Kuala. Dari Kuala, Sungai Beli itu sampai ke Beting Kupang, buaya pun ngejarlah. Ngejar itu ada 3-4 ekor. Tapi setelah dicampakkan atap, ditangkap buaya tengah-tengah ditenggelam. Rupanya buaya ini kalau ada satu yang kena senjata, dia tak mau timbul lagi. Jadi dia entah apakah meredam kawannya. Kemudian selamatlah. Dari Teluk Kupang sampai ke Pelait Sebatang, sekali kejar. Tampakkan lagi itu. Dari Pelait Sebatang sampai ke Teluk Gorah, campakkan lagi. Dari Teluk Gorah sampai ke Bagan Binti, Bagan Limau, cukup dengan 3 kali campak. Rupanya buaya ni dia pandai mengepih kawannya, sehingga lepaslah dari balapetaka buaya itu. Sampai ke Kuala air berini, kibar. Jadi kibar. Sekali dikibar, apa yang terdapat? Ikan runjing. Jadi kalau kita ceritakan nak masuk akal. Apa sebab
bersinar hijau. Jadi mata buaya ini sudah kebanyakan dia ingin memakan ikan runcing. Apalah sekali tangkap 2-3 ekor ya dapat. Ikan runcing pamar. Nah, akhirnya Buntat Mail, Raden Ibrahim, Raden Nasir, yaitu Pak Derasid yang awalnya unggal betuah tadi, kerjakanlah ikan ini. Hasil karya beliau ini ada yang digawa ke Sanggau, ada yang digawa ke Lukutapa. Jadi tahulah air yang merinik ini tadi kena gelutan ikan ini tadi yang akan ditunggu buaya. Jadi setelah di dalam bermusyawarah ini kita alih nama. Hasil perpaduan kita mendapatkan titik temu air yang merinik. Hasil mendapatkan titik temu yaitu cahaya yang bersinar. Jadi dapat 2 fungsi kita alih sungai paduan. Raden Ibrahim dari Tanjung Pura. Kalau Raden Nasir dari Matan. Kalau Buntat Mail dari Sebangau. Dialah pertama muka tapi tidak lewat jalan darat semua. Ada tempatnya yang dikatakan Parit Haji Bakri. Di situ pertama. Lewat darat. Nah, setelah buaya ini banyak dimusnahkan. Nah, jadi kemudian buaya ini dimusnahkan juga ada lagi sebagai tekung buaya namanya usin badak. Nah, inilah yang dapat menaklukkan buaya di padu ini. Sehingga buaya-buaya itu dapat ditaklukkan oleh usin badak. Lokasinya kalau Proyek Sebatang di Bagan Buloh itu. Bagan Buloh ini Parit Bintang. Lubuk Buntar ada sungai Lubuk Buntar. Nah, ada sungai Lubuk Buntar. Dari sini Tanjung, sekitar 4 tanjungan lah. Kalau yang kita lewati jembatan ini Sungai Paduan. Itulah dulunya yang disebut Bagan Binti. Jadi lepas Beting Kupang, ya, Teluk Deron, Beting Kupang, baru tersebut yang di sini itu termasuk Bagan Binti. Gusti Muhammad Rum, bapaknya Gusti Rum, bapaknya Gusti Panji, bapaknya Gusti Mahmud. Artinya 1800-an ya, Pak. Iya. Jadi pada zaman itu memang itu kerajaan bisa turun ke Sungai Paduan nih. Karena yang terutama sekali keakraban orang-orang kerajaan kepada 4 pemuda ini tadi, 4 tokoh yang menyelamatkan Padu. Itu hubungan. Jadi apapun kesusahan 4 orang ini tetap ngadu kepada raja. Jadi dapat minta perlindungan kepada raja tadi. Nah, kemudian yang menunjuk Buntat Mail yang pertama menjadi kepala desa pun itu adalah raja. Setelah Buntat Mail Palomon Jahar. Setelah Palomon Jahar Pooning Buding. Setelah Pooning Buding Pelak Kampung Tuna. Setelah Pelak Kampung Tuna yaitu dilanjutkan Pak Ano Kuntang. Setelah Pak Ano Kuntang berhenti sementara dilanjutkan oleh Asnawi di Mampus tahun ya. Balik lagi ke Pak Ano Kuntang. Kemudian masa Pak Ano Kuntang tidak boleh lagi ditunjuk. Diadakan pemilihan. Pada zaman itu
ada 4 pemilih yang terutama Hamim B, orang manggil Pak Subunsu. Yang kedua Pecik Montel. Yang ketiga Jerap. Yang keempat Ayim yang dicalonkan pada zaman itu. Alhamdulillah. Karena ini sudah apa kata orang itu? Sudah kesepakatan, sudah demokrasi, dimenangkanlah Hamim B yang disebut Pak Usbusu, bapaknya Yung Ateng, bapaknya Jainuddin Pandio. Dia lebih 30 tahun. Yung Ateng menjabat itu lebih 30 tahun lebih. Jadi setelah itu pilih lagi. Kali pemilihan ramai itu dimenangkan Jainuddin Pandio. Jainuddin Pandio dia cukup saja 1 periode. Kata saya, ngapa Jai kau tengoklah apa tu, katanya apalah hasil. Wih, pada zaman itu bukan ada apa-apanya. Tengok ya apa tu, katanya apa ada. Mudah beladang kata mana cik makan. Pilih. Jadi siapa lagi? Terus Yung Ateng masuk. Ramai juga itu. Termasuk Sudi Susanto apa tu, Anil, Aboy, Mustafa. Tapi dimenangkan Yung Ateng. Yung Ateng 2 periode. Setelah Yung Ateng bertarung dengan Serkawi, dimenangkan Serkawi sampai sekarang ini. Jadi di zaman kepemimpinan Pak Usbunsu pada waktu itu, di situ mulai menata desa dan mulai mengadakan seni-seni budaya, mulai mengadakan keramaian. Yang pertama yang digalakkan Pak Usbunsu itu adalah Al-Quran di bidang Al-Quran. Setelah di bulan puasa hatam Al-Quran 30 juz, itu dicari siapa tadi itu yang pintar-pintar. Ini dia ditandingkan. Itulah mulai. Ki anjang samat nama panggilannya, Abdul Samad nama aslinya. Jadi di zaman Jainuddin Pandio juga begitu. Di zaman Jainuddin Pandio juga mengalahkan, ada mulai nyusun pembangunan, parit, jembatan dan sebagainya. Sayang di 1 periode. Nah, yang banyak berbuat nih adalah Pak Yung Ateng. Pak Yung Ateng lah yang pertama tadi buat komplek di masjid tuh. Kemudian ini jasa-jasa Yung Ateng semua memperjuangkan. Dia yang banyak bikin kantor desa dia. Jadi ada pun Serkawi ini sekedar meneruskan saja. Tapi yang banyak berkecimpung, adakan gedung serbaguna dan sebagainya. Itu adalah perjuangan Yung Ateng. Dalam sejarah di simpang mata disebut berhasil. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin yang sudah mendahului kami. Yang terutama sekali dengan Pak Drasid, dengan Raden Nasir, dengan Raden Ibrahim, dengan Untat Mael. Perjuangan beliaulah untuk merantas sungai-sungai yang bergelar Sungai Padu sampai sekarang ini, yang diakhiri dengan musim badak, sehingga buaya-buaya itu tidak lagi merusak masyarakat Sungai Paduan. Dan terima kasih juga kepada penerus
yang terutama Palung Menjahar, yang kedua Puning Buding, yang ketiga Puning Buding, yang keempat Pelak Kampung Tuna, yang kelima Panung Kuntang, dijabat lagi yang keenamnya Pak Asnawi. Kemudian yang banyak lagi saya berdialog dan saya diangkat menjadi kaur pem oleh Pak Usu Bunsu. Jadi saya jadi kaur pembangunan di Desa Sungai Sepadu ini. Di masa Pak Usu Bunsu saya dapat 1 PUD, di zaman Endot saya dapat 1 PUD, di zaman Yong Ateng saya dapat 2 PUD. Nah, saya sudah merasa bosan. Saya bilang dengan Yong Ateng, udahlah Yong, saya Yong habis masa Yong, saya berhentilah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bebas. Itulah terima kasih saya. Nyerahkanlah tiada